Mungkin Pak Edu dulu dari Pak Samsul. Pak Samsul gimana Pak Samsul? Baik Pak, terima kasih waktunya. Yang pertama mungkin kaitannya sama tadi sempat disinggung sih sama beliau, mungkin soal masalah pendaftaran yang sudah jadi dalam bentuk e-polis, kemungkinan kan ada yang ketukar soal masalah ahli waris yang sama yang tertanggung itu Pak. Artinya salah tempat lah. Pertanyaannya apakah itu bisa direvisi atau tidak. Kemudian kalau misalkan posisi hubungan kerja ini kan banyak sekali, karena di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Kartanegara ini penghasil minyak dan gas. Jadi rata-rata pendatang di sini dan jauh dari keluarga. Nah, rata-rata orang banyak sekali memasrahkan ahli warisnya ke teman sendiri. Sedangkan di menu pilihan ahli waris itu sendiri hubungannya tidak ada yang mengatakan bahwasanya pertemanan persahabatan, adanya hanya ahli waris yang katakanlah dekat istilahnya hubungan saudara begitu. Ya. Oke. Ada lagi Pak Samsul? Mungkin sementara itu dulu Pak sambil jalan. Oke. Nah, untuk pendaftaran yang pertama, pendaftaran tertanggung itu kalau sudah terdaftar tidak bisa diganti Pak. Itu udah terikat seumur hidup dia, terikat sampai masa kontrak berakhir. Jadi yang namanya tertanggung tidak bisa diganti, tapi ahli waris bisa diganti. Kalau misalkan ahli warisnya salah, ahli waris bisa diganti. Tapi kalau tertanggung dia sudah dinyatakan terikat oleh Bhinneka Laik dan diproteksi oleh Bhinneka Laik. Nah, tertanggung adalah orang yang diasuransikan, orang yang mendapatkan hak perlindungan. Nah, itu yang nggak bisa diganti. Jadi kalau misalkan salah, ya mungkin harus buat polis baru untuk tertanggung yang diinginkan gitu Pak. Tapi untuk data lain seperti pemegang polis dan ahli waris itu bisa diganti gitu Pak Samsul yang pertama. Jadi kalau misalkan memang nggak mau diterusin ya buat polis baru, daftar baru dengan tertanggung yang diinginkan. Gitu Pak ya. Yang nggak bisa digarisbawahi Pak Samsul ya, yang nggak bisa diganti adalah tertanggung yang sudah jadi polis. Jadi polis, itu data di dalam polis itu nggak bisa diganti Pak. Tapi kalau pemegang polis sama ahli waris adalah kalau Pak Samsul posting di bagian paling akhir tuh. Ahli waris gitu. Nah itu kalau ahli waris adalah mereka yang menerima manfaat apabila si tertanggung ini terjadi risiko meninggal dunia, akhirnya klaim gitu. Nah klaimnya ini kan ada dua, apakah hanya pengembalian tabungan atau juga manfaat-manfaat lainnya gitu. Karena harus paham tentang klausul pembayaran klaim yang dimaksud dengan masa tunggu. Kalau meninggal karena sakit sebelum 3 tahun hanya dikembalikan tabungan 100% yang sudah disetorkan. Tapi kalau sudah melewati 3 tahun nanti ada klaim yang secara manfaat lainnya, kalau misalnya persyaratan klaimnya memenuhi, itu tetap akan dapat baik jaminan nafkah maupun badal hajinya. Nah kalau kecelakaan itu tanpa masa tunggu, meninggalnya baru bayar 5 kali, 7 kali, amit-amit terjadi risiko kecelakaan. Nah itu nanti kalau juga SK-nya berjalan, syarat dan ketentuannya memenuhi syarat klaim, maka ahli waris langsung mendapatkan manfaat tiga-tiganya, pengembalian tabungan, jaminan badal, dan jaminan nafkah. Nah, si ahli waris lah yang menerima itu. Gitu. Jadi yang bisa diotak-otik ahli waris ini bisa berubah dengan nanti mengisi formulir pengalihan penggantian ahli waris, Pak. Kalau memang ahli waris yang salah gitu atau kurang pas lah. Gitu. Kalau tadi saya sampaikan ke Pak Samsul, nah ini termasuk teman-teman diperhatikan teman-teman. Ini banyak sekali yang terbalik. Jadi kalau posting di halaman pertama ini kan pemegang polis dan pendaftar bisnis dan pemegang polis. Itu halaman pertama. Di halaman kedua adalah pilihan tertanggung. Nah, tertanggung ini kan kita bisa pilih apakah tertanggungnya sama dengan pemegang polis atau berbeda, sehingga tinggal diklik gitu. Nanti kalau sama ya berarti tinggal muncul, tapi kalau beda harus ngetik ulang dengan tertanggung yang berbeda. Nah, di bagian akhir halaman 2 itu ada tulisan hubungan. Nah, hubungan ini suka teman-teman kebalik pasti.
karena edukasinya juga kurang dan tulisan di situ juga nggak lengkap. Nah, yang dimaksud hubungan di halaman kedua adalah hubungan pemegang polis dengan si tertanggung. Ayo, jangan kebalik. Jadi bukan tertanggung, misalnya pendaftar bisnis adalah istri, tertanggungnya adalah suami. Berarti data tertanggung diisi nama suami. Ya kan? Nah, ketika ada tulisan hubungan, pilihannya apa menurut teman-teman? Pendaftar bisnis istri beserta dengan pendaftar bisnis, pemegang polis dan bisnis adalah istri. Tertanggungnya diisi suami. Maka tulisan hubungan di halaman kedua bagian bawah diisi apa? Hubungannya apa? Suami. Ayo, hubungannya apa? Suami hubungannya. Nah, salah. Hubungannya adalah istri. Di situ banyak yang salah. Kalau yang mendaftar adalah istri, tertanggungnya adalah suami, maka yang dimaksud dengan hubungan dengan tertanggung itu adalah hubungan pemegang polis. Pemegang polis ini apanya si tertanggung? Jadi kalau tadi yang daftar istrinya tertanggung suaminya, maka isinya adalah istri. Kalau yang daftar adalah suami, tertanggungnya adalah istri, hubungannya adalah suami. Kalau yang daftar yang sudah lewat usia 60 tahun, kayak Eyang Kris di sini ada sudah 70 lebih, terus ahli tertanggungnya adalah anak, maka hubungannya adalah ayah. Nah, ini yang suka salah di situ, suka keliru tuh ngisinya. Hubungan antara pemegang polis dengan tertanggung. Jadi cara kita taunya di mana? Cara taunya adalah di reviewnya, teman-teman. Jadi kalau sudah tahap step 1 selesai, step 2 selesai, step 3 selesai, step 4 selesai, step 5. Nah, di step 5 ini masuk step ke-6 adalah review. Review sebelum yang ke-6, sebelum muncul link tanda tangan dan upload KTP, itu review. Nah, di review itu tulisannya lengkap. Hubungan pemegang polis dengan tertanggung adalah, nah, dicek lagi. Ini kebanyakan salah. Kalau tertanggungnya berbeda, ingat tadi, ayo teman-teman yang hadir di sini moga-moga paham. Yes. Di halaman tertanggung ada tulisan hubungan. Kalau hubungan antara pemegang polis dan tertanggung beda, di situ berarti hubungannya hubungan apa? Mas Agun, Pak Samsul, hubungannya apa? Pemegang polis. Hubungan pemegang polis dengan si tertanggung. Ayo, ini diinget-inget terus. Ketika ditanya masuk halaman 2, ada tulisan hubungan. Itu adalah yang diinget-inget di benak kita adalah hubungan si pemegang polis, hubungan si pembayar tabungan dengan si tertanggung ini apanya. Kalau yang ikut bisnis adalah suaminya, maka hubungannya suami. Kalau yang ikut bisnisnya istri, hubungannya adalah istri. Kalau yang ikut bisnis adalah papanya, tertanggungnya anak, hubungannya adalah ayah. Ayah, ya. Nah, di sini pasti banyak yang kebalik. Gitu. Walaupun itu tidak akan terlalu dipermasalahkan sama perusahaan, tapi kalau lebih baik kalau isinya benar. Gitu. Nah, sekarang ahli waris itu diisi hubungan dengan pemegang polis atau hubungan dengan tertanggung. Ahli waris diisi hubungan dengan siapa? Kalau pemegang polis dan tertanggung beda, maka ahli warisnya adalah ahli waris dari si dari si pemegang polis atau tertanggung. Tertanggung. Nah, harus dari si tertanggung. Nanti jangan sampai nanti ketika si papanya ikut, tertanggungnya anaknya kayak yang Kris kayak gitu, terus nanti ahli warisnya ini apanya tertanggung. Jadi kalau yang Kris tertanggungnya adalah anak, kemudian ada formulir ahli waris, nanti ahli waris di situ hubungannya adalah anak. Maksudnya anak dari si tertanggung, bukan anak dari Eyang Kris. Anak dari si tertanggung. Tertanggung perhatikan dulu, terus nanti dia ada ngisi formulir ahli waris. Nah, ahli waris ini dipilih apanya tertanggung, apakah suaminya, apakah istrinya, apakah sepupunya, apakah ponakannya, apakah anaknya.
Kayak gitu. Apakah orang tuanya? Jadi hubungan dengan si tertanggung. Jangan hubungan dengan si pemegang polis. Jadi jangan sampai nanti salah. Ahli waris adalah ahli warisnya si tertanggung. Tapi kalau hubungan yang halaman kedua, di halaman pemegang, si halaman tertanggung, yang dimaksud hubungan di situ adalah hubungan penabung. Penabung ini hubungannya dengan tertanggung apanya? Nah, ini yang salah adalah sebenarnya dari tim IT itu kurang, tulisannya ini kurang, tapi di review itu lengkap. Hubungan antara hubungan pemegang polis dengan si tertanggung gitu, kalau di reviewnya lengkap. Tapi kalau pas kita ngisi itu tulisannya hanya hubungan gitu doang. Makanya itu di situ banyak teman-teman yang terbalik. Gitu, salah. Ya jelas Pak Samsul ya, yang salah jelas. Bisa dirubah. Yang bisa dirubah sewaktu-waktu adalah si pemegang polis atau pembisnis dan ahli waris. Bisa diganti. Tapi kalau tertanggung yang sudah jadi polis, itu nggak akan pernah bisa diganti. Gitu. Siap. Ya, ini detail, dalam arti ini product knowledge sederhana. Tapi karena kita setiap hari berhubungan dengan posting, maka kehati-hatian lebih penting karena ini berhubungan dengan kita membuka tabungannya teman di dalam terkandung asuransi. Betul. Itu juga bahaya kalau banyak yang nggak pas nanti di belakang waktu ngurus ini ngurus itu. Nah ini takutnya bermasalah. Apalagi ini berkenaan dengan keuangan, jadi harus hati-hati. Saya hanya mengingatkan dan sharing sehingga teman-teman setiap posting nggak salah. Mas Agun ini yang sering posting, jadi sering bantu posting juga. Jadi hubungan di halaman kedua adalah hubungan penabung dengan tertanggung. Si penabung apanya tertanggung, bukan tertanggung apanya penabung. Jangan salah. Biasanya salahnya di situ. Ya, yang diingat-ingat ini hubungan kedua, diingat-ingat lagi. Hubungan penabung. Nah, tertanggungnya hubungan penabung dengan tertanggung ini apanya? Kalau yang gabung bisnis papanya ya berarti ayah. Kalau yang gabung bisnis istri, hubungannya istri. Kalau yang gabung bisnis suami, tertanggungnya istri, berarti hubungannya suami. Kayak gitu. Itu kalau ragu, tanya. Kalau ragu harus tanya. Jadi jangan diisi asal. Yeah. Pak, takut salah nih Pak, saya milih hubungannya ini apa? Tanya dulu. Gitu. Ini yang gabung ini, terus tertanggungnya beda kebetulan si ini. Ini berarti hubungannya apa ya? Kalau ragu, tanya lagi. Nanti lama-lama jadi apal. Ya, yang harus diingat-ingat adalah penabung hubungannya apa dengan tertanggung. Ahli waris hubungannya apa dengan tertanggung. Nah, ini dibalik. Ahli waris hubungannya harus dengan tertanggung. Kalau hubungan tertanggung, itu hubungan pembayar apa gitu. Oke Pak Baris, mungkin bisa dimulai Pak. Monggo. Kayaknya sih mungkin yang hadir hanya ini. Oke. Kita nggak bisa. Satu lagi pertanyaan Pak Samsul. Itu ada itu. Waris. Itu kan Pak Samsul bilang teman-temannya banyak yang ahli warisnya adalah teman, bukan keluarga. Itu juga nggak boleh Pak. Kalau ahli waris itu harus ada hubungan sedarah. Apakah saudara kandung? Hanya ada pilihannya di situ ahli warisnya. Ya, ada hierarkinya Pak. Jangan nggak boleh yang di luar daripada keluarga, karena nanti akan bermasalah kalau klaim. Nanti ditanya kakaknya mana, kartu keluarganya mana gitu. Kalau nggak ada, nggak bisa klaim. Tapi bisa diganti nantinya, tentunya. Ya. Namun agar tidak bermasalah nantinya. Sebelum terlanjur banyak yang diposting di sana, benar harus hati-hati. Nah, gini, teman-teman perhatikan ya, bahwa di dalam klaim itu ada masa yang harus diperhatikan. Kalau dia nggak boleh lebih lewat daripada 30 hari. Misalkan hanya betul, hanya 1 bulan Pak. Saya sudah klaim kemarin. Hanya 1 bulan. Penting. Jangan sampai nanti disalahin perusahaan. Makanya kita harus ingatkan dulu kalau klaim, dan kalau misalkan terjadi sama tim kita, pas kita tahu itu ingatkan keluarganya. Tolong diurus dokumentasinya, apa yang bisa kita bantu. Terutama kalau di pusat bisa kita bantu gitu. Tapi kalau di sana kan keluarga yang harus aktif gitu. Nah, itu hanya ada waktu 30 hari untuk klaim. Ya, untuk submit dokumen. Saya tambahin Pak Basis. Saya tambahin Pak Basis. Jadi ketika kita mengusulkan dokumen klaim, nanti dokumen klaim itu isinya ada macam-macam di situ. Ada KTP yang meninggal, KTP ahli waris, ada rekening ahli waris, ada data dokumen keterangan ahli waris, lalu ada akte meninggal.
meninggalnya harus akte, nggak bisa surat keterangan meninggal, nggak bisa. Jadi secepat mungkin sudah selesaikan jadi, ya? akte. Sertifikat. Ya, oke. Akte kematian. Akte kematian. Nah, itu sipil, nanti ya? disampaikan. Nah, yang dimaksud dengan 1 bulan itu dokumen ini harus diterima oleh pusat dalam bentuk fisik. Jadi bukan email, tapi fisik. Ya, jadi di scanner dulu, setelah di-scan dikirimkan secara email, tapi fisiknya cepat dikirim. Nah, nanti ketika dokumen diterima sama pusat, nanti pusat akan memberi informasi apakah dokumen sudah lengkap atau belum. Kalau dokumen belum lengkap, itu ada tambahan 1 bulan lagi. Ya. Ayo teman-teman ya. Jadi pengurusan dokumen hanya 1 bulan. Harus dikirimkan dokumen fisik untuk diterima oleh kantor pusat. Tapi kalau seandainya nanti dokumen belum lengkap, dikasih waktu 1 bulan lagi, kayak gitu. Ya, oke. Jadi bukan 2 bulan, tetap 1 bulan. Tapi kalau dokumen belum lengkap, ada tambahan 1 bulan lagi untuk segera melengkapi yang kurang, dokumen yang kurang. Karena saya kemarin sudah ngurusin langsung yang klaim meninggal, tapi karena sakit, jadi hanya pengembalian tabungan, tapi tetap persyaratan semua harus lengkap. Ya. Jadi hanya 30 hari, ya. Hanya 30 hari harus diselesaikan. Kalau dokumen kurang lengkap, ada waktu jeda 1 bulan lagi untuk segera melengkapi yang kurangnya apa, gitu. Ya. Makanya kalau ngisi ahli waris jangan banyak-banyak. Saya kalau closing seorang nasabah itu saya tanya, ahli warisnya siapa? Itu biasanya kadang, saya anak 4, tolong ahli warisnya 4-4-nya. Saya bilang, mending pilih salah satu. Karena ketika ahli warisnya diisi banyak, itu kemarin saya ahli waris diisi 2 saja, itu repot banget ngurusnya. Banyak sekali dokumen-dokumen yang kelengkapannya. Jadi mending ahli warisnya 1 misalnya. Kayak gitu. Karena kalau ahli warisnya 4-4-nya diisi semua, itu nanti pas klaim itu dokumen dari ke-4 anaknya harus dapat semua. Gitu. Ya kalau anaknya ngumpul 1 kota, kalau satunya di mana, walaupun sekarang zamannya teknologi, tapi kadang menghambat karena terlalu banyak dokumen yang harus dikumpulkan. Ya. Gitu. Jadi karena ini hanya apa ya, asuransi jiwa. Betul, maksudnya betul. Jadi, nah ini pengetahuan dasar yang harus teman-teman pahami. Jadi kita juga harus proaktif kalau misalkan ada dari tim kita yang klaim, itu kita kasih tahu keluarganya agar jangan sampai terjadi masalah karena ketidaktahuan mereka dan tidak proaktifnya kita. Gitu ya, teman-teman ya. Siap. Pak Awing, apa kabar Pak Awing? Siap. Kabar baik, Pak Basis. Luar biasa Pak Guru. Sama satu lagi Pak Basis. Karena teman-teman sekalian deh, karena tadi kita bicarain klaim, kalau klaim itu waktu klaimnya hanya 1 bulan dokumen sebelum, pokoknya persis 1 bulan loh. Kalau kayak saya di pengalaman pribadi nih sama Bu Titi kemarin saya ngurusin itu hampir lewat gitu, karena meninggalnya tanggal 20, maka 1 bulannya adalah tanggal 21 bulan berikutnya. Jadi sebelum tanggal 21 bulan berikutnya, dokumen benar-benar sudah harus diterima secara fisik oleh pusat. Kalau kurang, nanti perusahaan akan memberi informasi atau kita tanya apakah dokumen ada yang kurang atau tidak. Kalau dokumen kurang, maka ada waktu perpanjangan 1 bulan untuk segera menyusulkan dokumen kekurangan. Nah, yang harus diperhatikan oleh teman-teman adalah kapan waktu lapse. Ini hubungannya dengan premi, hubungannya dengan premi lanjutan, hubungannya dengan pembayaran premi setiap bulan. Perhatikan, karena ini saya dapat juga dari perusahaan. Jadi misalnya ada setiap orang itu nanti ketika cek laporan pembayaran akan muncul jatuh tempo. Misalnya seseorang jatuh temponya di tanggal 15, anggap aja dia tanggal 15 Oktober bergabung. Nah, di tanggal 15 Oktober bergabung, maka jatuh temponya adalah 15 November. Nah, ternyata si penabung ini yang hati-hati diperhatikan. Ternyata si penabung ini di bulan Oktober gabung tanggal 15, kemudian di November dia bayar. Nah, di bulan Desember ternyata dia lupa tanggal 15. Jadi Oktober bayar, November bayar, Desember lupa bayar. Benar-benar Desember ini lewat dari tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 31 lewat. Sampai tanggal 31 lewat. Maka apakah ketika Januari terjadi risiko meninggal kepada si penabung ini,
maka amit-amit kecelakaan misalnya, apakah ahli warisnya akan mendapatkan klaim asuransinya? Nah, perhatikan tanggal tadi. Di sini adalah ketentuannya tanggal, teman-teman. Gabungnya tanggal 15 Oktober, kemudian dia November bayar, Desember dia lupa bayar, maka polis itu aktifnya sampai tanggal 15 Januari. Ini perhatikan, ayo. Padahal Desember lupa bayar. Maka polis aktif sampai tanggal 15 Januari walaupun Desember lupa bayar. Kalau meninggalnya di bawah tanggal 15, ya, asuransi masih bisa diklaim. Ya. Tapi kalau meninggalnya di atas tanggal 15 Januari, itu sudah dikategorikan lapse. Jadi klaimnya sudah tidak bisa dilakukan. Jadi walaupun di bulan Desember dia bolong, polisnya aktif, tapi hanya sampai tanggal jatuh tempo. Kalau tadi saya ngasih contohnya, jatuh temponya tanggal 15, berarti aktifnya tanggal 15. Nah, sekarang perhatikan teman-teman, masing-masing. Jatuh temponya apakah tanggal 5, apakah tanggal 10, apakah tanggal 15, apakah tanggal 21, masing-masing perhatikan. Jadi kalau seandainya ada seorang nasabah, bayar premi rutin, tiba-tiba dia bolong nih, nunggak, lupa gitu. Maka bulan selanjutnya perhatikan jatuh tempo. Kalau terjadi risiko meninggalnya di bawah tanggal jatuh tempo, tapi ingat bolongnya hanya sebulan. Kalau bolongnya 2 bulan otomatis sudah enggak berlaku. Bolongnya saya hanya menyampaikan bahwa bolong hanya bisa 1 bulan. Pun di bulan selanjutnya perhatikan tanggal jatuh temponya tanggal berapa. Kalau jatuh temponya tanggal 5, meninggalnya di bawah tanggal 5, dia masih dapat, masih bisa klaim. Tapi kalau meninggalnya di atas tanggal 5, sudah nggak dapat. Kalau dia jatuh temponya tanggal 10, tadi saya kasih contoh, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November bayar, Desember lupa. Januari terjadi risiko meninggal, harus diperhatikan. Meninggalnya di tanggal berapa. Nah, yang bisa diklaim asuransinya adalah meninggalnya di bawah jatuh tempo, walaupun dia punya tunggakan 1. Kalau meninggalnya di atas tanggal jatuh tempo, itu nggak bisa klaim. Ya, jadi ini teman-teman jadi punya pengetahuan, kalau seseorang nasabah punya tunggakan 1, maka di bulan selanjutnya harus dikejar-kejar cepat ngapain? Bayar premi. Bayar. Nah, kalau bisa double, karena kalau double itu dia jatuh temponya jadi 2 bulan lagi. Tapi kalau dia bayarnya cuma 1, jatuh temponya maka hanya akan tinggal sebulan lagi. Karena dia tetap menyisakan satu tunggakan. Gitu. Ini kayaknya juga sepele, tapi teman-teman bahaya kalau sampai nggak tahu. Ya, jadi setelah bergabung seharusnya membayar premi itu rutin atau boleh bolong? Harus rutin. Harus benar-benar rutin setiap bulan sampai 60 bulan, nggak boleh bolong. Tapi kalau terjadi bolong, polis aktif hanya ketika bolongnya 1 bulan. Itu pun 1 bulan, di bulan berikutnya harus diperhatikan tanggal jatuh tempo. Kalau meninggalnya di bawah jatuh tempo, walaupun dia punya tunggakan 1, masih bisa klaim. Tapi kalau meninggalnya di atas tanggal jatuh tempo, padahal dia punya tunggakan 1, maka sudah tidak bisa klaim. Maka agar aman, langsung tutup tunggakannya. Kalau nggak mampu nutup, segera bayar, kalau bisa bayarnya sebelum tanggal jatuh tempo. Gitu. Kalau misalnya dia tadi Desember nunggak, Januari jatuh temponya tanggal 19. Kalau bisa dia bayar preminya sebelum tanggal 19. Kalau bisa, walaupun bayarnya baru cuma 1 dulu. Walaupun bayarnya hanya 1 dulu, tapi kalau bisa di bawah tanggal 19 Januari. Gitu. Ini saya juga dapat ketika saya ngurus klaim-klaim kemarin, jadi dapat nih pengetahuan-pengetahuan seperti ini, bahwa ternyata ngurus klaim kematian hanya 1 bulan. Sampai dokumen diterima oleh perusahaan. Kalau dokumen nggak lengkap, dikasih waktu 1 bulan lagi ke depan. Gitu. Yang berikutnya, tadi hubungan pembayaran. Bayar harus rutin setiap bulan. Kalau ada bolong 1 saja, perhatikan bulan berikutnya, tanggal jatuh temponya tanggal berapa. Usahakan kalau tetap bolong dan mampu bayarnya cuma 1, bayarnya kalau bisa di bawah tanggal jatuh tempo.
karena dia punya tunggakan 1. Tapi kalau dia bayarnya double, bolongnya ditutup, maka dia aman lagi, bisa bayarnya sampai akhir bulan lagi. Sebenarnya seperti itu, yang benar seperti itu. Tapi kadang teman-teman kita ini, waduh, bayarnya pada bolong bayar. Ya, itu. Jadi bayarnya harus rutin. Butuh edukasi yang lebih intens ini, Pak. Biar ya, itu nanti pelan-pelan kita sampaikan. Ini pengetahuan-pengetahuan dasar yang secara product knowledge teman-teman harus paham sehingga nanti tidak menimbulkan kekacauan di belakang ketika ada keluarga dari pihak nasabah yang meninggal komplain gitu, karena kita nggak tahu, padahal kita ini agen loh, kita ini yang memasarkan, kita ini yang ngajak, harus tahu. Bolong hanya boleh 1 kali, bolong hanya boleh 1 kali, pun di bulan berikutnya harus diperhatikan tanggal jatuh tempo. Lah kalau terus yang sudah bolong 2, 3, 4, 5 gimana Pak? Ya harus ngebut bisnisnya, cepat capai posisi, bonusnya gede, cepat tutup tunggakan-tunggakannya. Itu kalau enggak, ya sama saja. Ikut Bistar, memang bisa punya kesempatan bisnis, tapi secara asuransi kan selama punya tunggakan lebih dari 2 bulan, atau 1 bulan lebih 1,5 gitu, karena di atas tanggal jatuh tempo itu sudah dianggap lapse sebenarnya. Tapi lapse-nya masih bisa dipulihkan. Dipulihkannya dengan membayar tunggakan. Makanya harus genjot bisnisnya biar nggak nunggak-nunggak. Sekaligus Pak. Yang senyum-senyum. Mau nanya satu lagi Pak, mau nanya Pak. Ini kan anggota saya kebetulan beliau kan yang agak pengen auto debit. Nah, auto debit ini kita pengurusannya apakah ada istilahnya semacam administrasi ke formulir dari Bistar atau gimana Pak? Auto debit itu hanya BRI dan BCA Pak sementara Pak. Hanya BRI dan BCA kalau nggak salah. Pun setelah ngisi formulir auto debit harus tanda tangan materai dan harus dikirim ke pusat. Aslinya yang dikirim itu fisik. Formulir auto debit dikirim ke Bhinneka Life, bukan ke bank BCA atau ke bank BRI, bukan, tapi harus ke bank ke Bhinneka Life. Nah nanti dipotongnya kalau nggak salah, saya lupa ya, kalau nggak salah BC tanggal 26 auto debit itu dilakukan di tanggal 26. Potongan saldonya dilakukan di tanggal 26. Bank BCA sama BNI ya Pak? BCA. BRI Pak. Baru BCA sama BRI. Jadi maksudnya walaupun rekeningnya virtual account-nya BRI atau Mandiri atau Permata, tapi kalau dia penabung itu punya bank BCA atau bank BRI, bisa ngisi formulir auto debit. Gitu. Ngisi formulir, tanda tangan di atas materai, dikirimnya ke Bhinneka Life. Nah, nanti Bhinneka Life yang akan motong. Itu berarti 2 kali. Iya, kalau selain sama tanggal 26 kalau nggak salah. Siap. Tapi berarti selain BRI sama BCA berarti belum bisa ya Pak ya, misalkan BNI atau sejenisnya. Hanya BCA dan BRI setahu saya. Besok saya tanyakan lagi. Iya Pak, kalau memang bisa bisa sebutnya mungkin kan lebih memudahkan biar nggak ada kayak BCA, BNI 3 Pak. Apa Ci? BRI, BNI, BCA. Itu BNI 3. Bisa Pak Samsul. BNI bisa tuh. BNI ya. BNI ternyata bisa. Kalau BNI bisa berarti nanti tinggal ngisi formulirnya. Ya, itu bagus Pak Samsul. Dijadikan satu pola ketika kita sebelum closing itu diajukan juga pengajuan auto debit, jadi nggak perlu 2 kali tanda tangan. Dia begitu mau kita daftarin, dia juga mengisi formulir auto debit asli Pak, tanda tangannya. Nah itu yang. Tapi auto debit itu tidak langsung ya, jadi nanti tetap diperhatikan. Jadi kalau misalnya daftar bulan ini, nanti dicek di bulan depan tanggal 26 di dalam pohon jaringan muncul nggak pembayaran. Dia harus bayar dulu. Karena biasanya kadang Bhinneka itu tidak bisa langsung cepat. Misalnya jeda 1 bulan kayak gitu. Sehingga bulan ketiga baru ke auto debit. Saya kemarin pengalaman beberapa seperti itu. Tapi memang kalau teman-teman yang secara keuangan perbankannya, pemutaran keuangannya bagus, kalau saya sarankan memang auto debit. Jadi itu tidurnya nyenyak.
Benar. Kalau semua jaringan kita auto debit, bubuknya nyenyak, percaya saya, karena nggak perlu ngingetin setiap bulan. Ya. Saldo. Ya. Gitu. Kayak yang sebelah kan ada tabungan apa nitip lah bahasanya. Tapi kadang-kadang kita nitip lupa udah berapa bulan nih gitu. Ya, kalau nitip sistem nitip nanti takutnya kayak gitu lupa, atau kalau bayar sendiri takutnya juga lupa. Sebaiknya diajarin bayar sendiri, jangan dititip-titip gitu. Iya. Ini yang pendebetan itu BNI, BRI, BCA, Mandiri. Mandiri ya, Bu ya. Mandiri ada ya. Woi, Mandiri nih, mantap. Ya, 4 Pak. Saya pikir itu udah mewakili BCA, di Indonesia kali Pak Samsul ya. BRI kan udah Chris nasional. Mau tanya apa yang Chris? Tunjuk jari. Iya, menyambung yang tadi. Untuk mengedukasi teman-teman kita di dalam mengisi formulir itu, kalau kita harus mengatakan, harus memberitahu kepada mereka tambah lama tambah banyak, sehingga kita akan nyaris tidak mampu memberitahukannya itu. Saya punya pemikiran begini. Jadi yang dirubah adalah formulirnya. Formulirnya yang berhubungan, terus di situ dikasih bintang, kasih kurung tutup, baru di bawah berhubungan dengan pemegang polis, sehingga si pengisi itu bisa jelas sekali. Tidak perlu memakai tutorial, kita tetap bisa jelas. Karena apa? Karena ada bintang itu tadi. Hubungannya apa? Cuman hubungan gitu doang kan bingung. Tetapi kalau ada bintang dan kurung tutup, terus di bawah ditulis kecil, nah, mungkin itu akan lebih menolong daripada kita ngasih tahu orang seluruh Indonesia. Karena ini banyak sekali loh yang salah, itu banyak sekali. Demikian, terima kasih. Saya salah, Pak. Ya, betul. Nanti untuk formulir fisik, tapi kan ingat ya teman-teman, formulir fisik ini kan tidak menjadi bukan karena dikirim ke pusat, tapi hanya sebagai acuan kita isi formulir. Tapi saya setuju kalau formulirnya harus dirubah ke yang lebih lengkap, bahkan ada kolom tanda tangan, karena kadang niru tanda tangan di KTP juga agak sulit kalau memang nggak ketemu langsung dengan si pendaftar. Kadang kita ikutin tanda tangannya kan gitu. Itu ada kelonggaran sih, karena kemarin kita dari meeting yang dari pihak Bu Titi sebagai admin itu dulu kan kalau tanda tangannya berbeda kan tidak berhasil. Kalau tanda tangan beda tidak berhasil. Nah, sekarang ada kelonggaran dari pihak perusahaan, tanda tangannya yang penting ada kemiripan gitu. Jadi nggak harus sama persis. Kalau dulu kalau nggak sama persis gagal juga, nggak masuk. Kalau sekarang itu masih ada toleransi, bisa. Cuman formulir yang lama itu saya setuju kurang lengkap. Itu harus lebih lengkap. Termasuk kalau teman-teman ngirim formulir online yang ke WA, dari WA ke WA itu nama, nomor telepon, ya kan, data pendaftar, data pemegang polis itu juga kayaknya harus kita tambahin lengkap. Hubungan pemegang polis dengan tertanggung ini apanya gitu. Karena memang kebanyakan kejebak di situ. Kalau di formulir, kalau di formulir pendaftaran online itu benar-benar tulisannya hanya hubungan. Yang lengkap di reviewnya di belakang itu baru lengkap. Kalau di pas waktu daftar itu memang tulisannya hanya hubungan. Itu udah saya sampaikan juga sih ke Pak Febri sebenarnya. Tapi mungkin karena itu dari awal, dan kalau seandainya ngerubah harus takutnya ngerubah semuanya, ya kita sendiri yang harus pelan-pelan tahu di situ gitu. Ini banyak yang salahnya di situ tadi. Hubungan harus diisi hubungan pemegang polis atau pendaftar bisnis ini apanya si tertanggung gitu. Oke Pak Basis, silakan. Oke, gitu Pak Samsul ya. Siap Pak Basis. Oke, nanti disimpan dulu, ada pertanyaan lagi, kita akan diskusi lagi nanti kalau ada waktu ya.